Saat baru saja membuka pintu, tiba-tiba Hulk muncul menjebol dinding. Tapi takdir selalu begitu indah. Tesseract yang terjatuh berguling ke arah Loki. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Loki mengambilnya dan menggunakannya untuk kabur. Di sebuah gurun pasir, tampak sebuah portal muncul di langit. Loki pun terjatuh ke padang pasir dari ketinggian. Saat bangun, dia pikir dia telah berhasil kabur. Tapi tiba-tiba muncul sebuah portal di sebelahnya. Beberapa pasukan misterius keluar dari portal itu. Mereka tampak mengamati Tesseract yang dibawa Loki. Kemudian, salah satu pasukan tampak mendekati Loki. Dia berkata bahwa Loki sudah melanggar alur waktu. Hal itu membuat Loki kebingungan. Loki pun bertanya, "Alur waktu apa yang aku langgar? Kalian tidak tahu siapa aku?" Tanpa basa-basi, prajurit itu mendekati Loki. Tapi saat Loki berusaha mengambil Tesseract, seketika, prajurit itu langsung memukul Loki. Yang lebih menyakitkan lagi, saat video diperlambat, wajah Loki terlihat memalukan. Prajurit itu bergegas mengikat leher Loki, menggunakan sabuk yang bisa menghilangkan kekuatan super. Loki pun terjatuh ke tanah. Setelah menangkap Loki, Kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengatur ulang garis waktu. Semula, Loki tidak tahu bahwa organisasi misterius itu bernama TVA, yang selama ini mengawasi jalannya alur waktu di alam semesta. Hei, dewa pembuat onar, bagaimana Anda bisa tertangkap? Saat Loki hendak kabur, dia langsung dikembalikan ke tempat semula. Kabur lagi, dan kembali lagi, tak ada celah baginya. Kapten memasukkan Loki ke dalam lift, dan membakar bajunya, lalu memakaikannya baju tahanan. Dia pun dijatuhkan ke lantai bawah, dan harus mengakui semua kesalahannya. Setelah itu, dia dibawa ke sebuah aula bioskop, lalu dipaksa untuk mengambil sebuah tiket. Loki belum menyadari betapa pentingnya tiket ini. Setelah menonton penjelasan di TV, dia baru mengerti. Ternyata, saat dia mengambil Tesseract dan menggunakannya untuk kabur melintasi alur waktu, sehingga membuat kekacauan pada sistem waktu. Ini adalah kantor pejabat perubahan waktu, TVA, yang dibuat oleh 3 penjaga waktu di alam semesta. Spesialisasi dalam menangkap penjahat yang mengganggu timeline. Jika TVA tidak menangkap pengganggu tepat waktu, maka akan terjadi kekacauan pada alam semesta. Setelah mendengar penjelasan itu, Loki malah tertawa sambil berkata, "Penjaga waktu, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya." Tapi, dia kaget ketika menoleh ke tahanan lain, yang dilenyapkan karena tak punya tiket. Loki sangat ketakutan dan memeriksa tiketnya. Pada adegan lain, Mobius terlihat sedang memeriksa pasukannya yang tewas. Tubuh mereka tergeletak di tanah. Ini adalah serangan ke-6 baru-baru ini. Diduga, pelakunya adalah orang yang sama. Mereka juga menduga bahwa pelakunya adalah orang yang terlatih. Tapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Kemudian, ketika seorang prajurit menyerahkan berkas perkara Loki, Mobius langsung berencana memanfaatkannya. Loki pun dibawa ke ruang sidang administrasi TVA. Dia didakwa melanggar perjalanan waktu oleh sang hakim. Tapi Loki tetap merasa tidak bersalah. Lalu saat dia ingin menggunakan kekuatan supernya, ternyata kekuatannya tidak berfungsi di sini. Sang hakim yang melihat Loki ingin melawan, segera mengumumkan keputusan untuk melenyapkannya. Pada saat itu, Mobius terlihat memohon pada hakim agar diizinkan membawa Loki untuk membantu misinya. Hakim pun memperingatkannya, jika terjadi sesuatu, dia harus bertanggung jawab. Setelah itu, Mobius membawa Loki ke sebuah ruangan. Mobius tidak memberitahu alasannya menyelamatkan Loki, tapi dia memberitahu banyak hal lainnya. Berbagai momen penting dalam hidup Loki. Loki pun bertanya, kenapa Mobius menunjukkan semua ini padanya? Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Loki tidak sabar. Tapi klip berikutnya membuat Loki terkejut. Di masa depan, Loki tampak menyerang istana mereka sendiri. Pada klip itu, dia mengira sedang memimpin pasukan. You might want to take the stairs to the left. Tapi sebenarnya, dia malah menemui ibu tirinya, sambil berkata, "Ibu lebih baik mati daripada mengungkapkan berita apapun." Sang ibu terbunuh olehnya. Loki tidak percaya dengan semua ini. Dia berpikir ini hanya sebuah ilusi yang digunakan untuk menipunya. Tapi Mobius berkata dengan serius bahwa ini adalah garis waktu yang sebenarnya. Loki pun sangat marah dan langsung menyerang Mobius berulang kali dari jarak yang sangat dekat. Loki pun berhasil dihentikan. Perlahan, dia mulai tenang. Lalu, Kapten memberitahu Mobius bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut Kapten, menyelamatkan Loki tidak akan menghasilkan apa-apa. Kapten memberitahu Mobius bahwa baru saja ada pasukan yang terbunuh lagi. Tapi Mobius tidak menyerah. Dia masih mengandalkan Loki untuk menangkap si pembunuh. Saat Mobius kembali ke ruangan,
Ternyata Loki telah menghilang. Pantas saja Loki dijuluki dewa pembohong. Mobius baru sadar bahwa Loki hanya pura-pura marah. Untuk mendekatinya dan mencuri remote, dia segera memerintahkan pasukan untuk mencari Loki. Di sisi lain, Loki datang ke kantor dan mengancam petugas. Memaksa petugas itu untuk menyerahkan Tesseract. Karena diancam, petugas itu pun menuruti permintaan Loki. Saat hendak kabur, secara tak sengaja Loki melihat batu infinity di laci. Dia melihat-lihat batu infinity itu dan bertanya, "Hai petugas, mengapa kalian memiliki ini?" "Oh, sebenarnya kita punya banyak. Beberapa orang menggunakannya sebagai pemberat kertas." Seketika, dia sadar bahwa video yang ditunjukkan Mobius bukanlah ilusi. Ini adalah peristiwa nyata. Loki kembali ke ruang manajemen waktu lagi untuk menonton cuplikan masa depannya. Dia melihat ayah mengajarkan kebaikan padanya. Itu membuatnya sangat tersentuh. Bukan hanya itu, di masa depan, kakaknya mengajak Loki untuk menjaga perdamaian. Mereka berjuang bersama-sama. Loki bahagia seperti anak kecil. Dia menantikan hari itu. Tapi ketika melihat cuplikan selanjutnya, dia tercengang karena melihat dirinya tewas dicekik oleh Thanos. Dia akhir cuplikan. Hidupnya berakhir dengan indah. Loki pun tersenyum. Selama ini dia sangat ingin menguasai dunia. Tapi ternyata dia malah mati untuk menyelamatkan dunia. Dia tersenyum dengan bahagia. Kapten Wanita datang pada waktu yang tidak tepat. Loki pun melampiaskan emosinya. Dia berhasil mengalahkan Kapten Wanita itu dengan mudah dan mengikatkan sabuk pengontrol ke lehernya. Sungguh menyenangkan. Tadi mereka mempermainkannya seperti ini. Kini giliran dia yang bersenang-senang. Setelah bosan, Loki berhenti bermain-main. Pada saat bersamaan, Mobius menemukannya. Loki tahu dia tidak bisa kabur. Dia pun tak ingin kabur lagi. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Mobius. Sementara itu, Mobius berkata, dia sedang mencari seorang pelaku yang membunuh pasukan TVA. Dan dia butuh bantuan Loki. Loki tampak bingung. Kenapa harus dia? Variant we're hunting is you. I beg your pardon. Adegan diputar ke tahun 1858. Saat pasukan penjaga waktu mendatangi Oklahoma. Di sana mereka mendeteksi ada masalah serius dengan alur waktu. Jelas seseorang telah melakukan sesuatu. Mereka mencium ada bau minyak di tanah. Lalu mereka ingin mengatur ulang waktu di sini. Tetapi tiba-tiba mereka melihat seseorang dalam kegelapan. Beberapa petugas maju untuk memeriksanya. Tapi, tak lama kemudian, orang itu menjatuhkan lampu minyak. Api yang berkobar segera menjadi lautan api dan melahap sejumlah petugas. Salah satu petugas yang hendak memadamkan api dibunuh secara brutal oleh orang misterius itu. Adegan ini pun mengakhiri episode pertama film Loki. Sampai jumpa.